Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmah dan hidayah kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang istimewa ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga suatu saat kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara kita kali ini, yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk kali ini saya bersama Neci Yalisma berkolaborasi untuk menyampaikan budaya positif yang kami dapatkan selama pembelajaran di Guru Penggerak. Untuk aksi nyata ini adalah rangkaian dari modul pertama yang kami jalani selama lebih kurang 2 bulan, dan ini adalah salah satu pengibasan dari kami kepada Bapak Ibu Guru di SMA Negeri 1 Junjung Siri. Tidak memperpanjang kata mukadimah, kami langsung kepada acara. Untuk sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan diseminasi. Nah, tujuan dari kesepakatan diseminasi ini adalah supaya kelancaran acara kita dari awal sampai akhir. Nah, untuk poin yang pertama di sini saya buatkan hadir seutuhnya saat diseminasi. Artinya apa? Hadir seutuhnya, pikiran kita tidak kemana-mana. Mungkin sekarang kita lagi banyak pikiran untuk mengisi rapor, nilai siswa, mengolah nilai. Jadi kami meminta harapan kami kepada Bapak Ibu adalah untuk hadir seutuhnya saat diseminasi. Oke. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu untuk melanjutkan apa kesepakatan kita selama diseminasi ini. Boleh? Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan tentang kesepakatan kita hari ini apa? Supaya acara kita lancar ya, awal sampai akhir. Apakah handphone di silent atau izin sebelum berbicara? Ada tambahan dari Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bu Sil. Makasih Bu Fit. Tambahannya mungkin mengangkat tangan jika ingin mengemukakan sebuah pendapat. Iya, mengangkat tangan sebelum mengemukakan pendapat supaya tidak terjadi rebutan ya Bapak Ibu. Berarti sebelum kita berbicara ada angkat tangan dulu. Ya lanjut, ya Bu Esi silakan. Oke, Ibu Fit, tambahan dari kami mungkin kita semua berperan aktif. Berperan aktif ya. Bu Neci bisa dibuatkan di slide-nya. Oke. Yang kedua yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga berperan aktif selama proses diseminasi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, Bapak In, ada bisa yang ditambahkan Pak? Dari Ibu Jas mungkin? Ibu Jas, Bu Yenti, Bu Sep, ada? Atau Bu Dezet? Silakan. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Ya, lanjut. Atau cukup 3 aja kesepakatan kita hari ini. Oh, tambah satu lagi, baik. Silakan. Oke, mungkin kita bisa menjaga kebersihan ruangan ini. Oh iya. Bebas dari asap rokok untuk sementara. Baik. Oh, berarti bebas dari asap rokok seperti itu ya, dan menjaga kebersihan. Mohon maaf Bapak. Ya, mohon maaf. Untuk kelancaran acara kita mungkin. Apakah Bapak setuju? Kami setuju. Alhamdulillah. Berarti ada 4 kesepakatan kita untuk kelancaran hari ini. Yang pertama, hadir seutuhnya saat diseminasi, mengangkat tangan sebelum berbicara, berperan aktif dalam kegiatan,
dan menjaga kebersihan atau bebas dari asap rokok. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu? Bisa, baik. Selanjutnya di sini bisa full screen, Ci. Ada video motivasi. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Imagine the box is the sword stuck in the stone, just like in the book. Now lift your right. Now, try again. You are now King Arthur. Now he knew what he had to do. He felt formidable. He furrowed his brow and concentrated to bend the sword. All right, class. Let's be nice, okay? Here I have a fork, and I'm going to do some magic with it. Who wants to be my volunteer? Aman, come. I'm going to place this fork into this empty bag over here, right? Aman, I want you to focus your mind on the fork inside there and bend it. Go. Right, very good. It's done. Have a look. You see what we can achieve when we put our minds to it? We can keep it. Yeah, man. This will help you. Please copy this in your notebook. As you can see, we are learning about tenses today. Oh no! Mr. One, can you do the magic again, please? It wasn't me, Aman. It was all you. It was amazing to see how far he had come. He wondered if he had been born along by euphoria or by magic. But it was neither. It was him taking one step and then another and still another. And all these were infinitely better than magic. Oke, Bapak Ibu, itu adalah sekilas video pendidikan di Singapura. Nah, kira-kira dari video tadi apa yang dapat kita ambil atau apa yang dapat kita tarik hikmah dari video tersebut? Ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan dari rangkaian video tadi, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil atau apa pelajaran yang kita dapat dari sana? Ada Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Deza. Bukan. Ada Bapak Ibu? Tadi kan siswanya tadi kurang mampu berbahasa Inggris ya, tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian diberi motivasi berupa sebuah garpu. Nah, garpu itu dimasukkan ke dalam kantong. Dengan pikiran anak itu sendiri, garpu itu bisa bengkok seperti itu. Jadi dia merasa
merasa wah ternyata dia memiliki kemampuan yang selama ini dia tidak tahu seperti itu. Atau ada Bapak Ibu yang bisa menambahkan? Ya, silakan Bu. Terima kasih Bu Pit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat video tadi sangat menggugah di saya. Sebagai seorang guru, hendaknya kita itu menuntun. Ya. Saya termotivasi ingin menjadi guru seperti itu. Ya. Di mana peserta didik saya itu mempunyai kekurangan. Mungkin dengan kekurangannya itu kalau kita biarkan saja, nanti anak ini akan berlarut-larut, tidak mau berkomunikasi dengan yang lain dan mengurung diri. Iya, betul. Jadi dengan cara guru memotivasi anak tersebut, gitu, secara tidak langsung guru telah membangkitkan dan menemukan apa kemampuan yang ada dalam dirinya. Iya, betul sekali. Dan ingin saya menjadi guru seperti itu nanti. Iya. Terima kasih Bu Esi. Luar biasa. Iya, ada Bu Esi yang mau menambahkan. Silakan Bu Esi. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitra. Tadi kami melihatnya cukup tersentuh sekali melihat daripada video tersebut. Saya melihat di sana ada seorang anak yang tidak fasih membaca bahasa Inggris ya. Kemudian dia memegang sebuah surat panggilan kalau tidak salah. Iya. Ya. Kemudian temannya di sebelah membaca sebuah buku dengan lancar. Iya. Jadi diberikannya buku tersebut. Kemudian yang teman satu tadi yang sudah baca buku tentu dia tahu buku ini apa isinya. Kemudian diberikan pada teman yang tidak fasih tadi, dia berpikir-pikir dan alisnya diangkat, itu tandanya dia kurang paham. Iya. Jadi di sana nampak dia tidak fokus dan juga teman-teman yang lain meremehkannya karena ketidakmampuannya. Tidak ada orang yang mau peduli terhadap anak tersebut. Tetapi di dalam ruangan itu ada seorang guru yang peduli. Nah, seorang guru yang peduli di sini saya melihat tidak ada orang lain yang akan lebih peduli terhadap anak yang kemampuannya kurang di kelas itu kecuali gurunya. Jadi di sini saya merasa tersentuh sekali melihat jika ada anak yang tidak fokus atau mengalami hambatan dalam belajar, tidak ada temannya yang bisa membantu dia lebih. Akan tetapi ada yang peduli. Kepedulian itu akhirnya membuat anak ini rajin. Nah, sebenarnya guru tadi kalau dilihat membangkitkan motivasi saja, dibuatnya magic? Iya. Ya, supaya dia percaya diri. Betul. Iya. Jadi saya kalau bisa untuk kedepannya saya juga ingin seperti Bapak Iko yang energik untuk anak murid saya yang memiliki keterbatasan kemampuan. Itu saja Bu Pir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi tambahannya Bapak Ibu? Iya, Bu Sep. Iya. Silakan Bu Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Dari video tadi saya mengamatinya. Yang pertama itu anak itu kan ditertawakan karena ada kekurangannya. Iya. Nah, kalau sudah ditertawakan, seharusnya anak itu mati motivasinya itu. Ya, minder dia karena ada kekurangannya. Tetapi karena gurunya tadi yang sangat luar biasa, bisa membakar motivasinya, membimbingnya, bahkan anak itu sampai kepada titik yang diinginkan oleh guru. Jadi mudah-mudahan dengan video ini bisa, ya walaupun kita sudah berapa ini mau pensiun ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa seperti yang dilakukan oleh Bapak tadi, yang anak yang minder, yang ada keterbatasan, dengan guru yang tadi membimbing dengan ikhlas, nah bisa mencapai yang diinginkan. Yaitu terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih Ibu Sep. Jadi dapat kita simpulkan ya Bapak Ibu, kita sebagai guru butuh kreativitas untuk membangkitkan minat dan bakat siswa. Jika kita menemui siswa yang
kekurangan, bukan berarti dia tidak punya sesuatu atau kelebihan. Di sinilah tugas kita sebagai guru itu menuntun murid kita bagaimana ke depannya. Dan satu lagi dari video tersebut, motivasi itu munculnya harus dari diri anak itu sendiri. Bukan begitu Bapak Ibu? Ketika kita mengepalkan tangan, walaupun Bapak Ibu memaksa saya untuk membuka tangan ini, kalau diri saya tidak mau membuka, apakah akan terbuka? Tidak begitu juga motivasi dari diri anak itu. Harus dari dirinya, intrinsik. Dan ekstrinsik itu hanya adalah faktor pendukung. Mungkin itu untuk pembukaan kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, budaya positif ini dapat dijalankan melalui beberapa konsep penerapan. Nah, kita sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini ada beberapa poinnya. Yang pertama tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia nanti akan disampaikan oleh Neci Yalisma. Kemudian posisi kontrol guru, 5 kebutuhan dasar manusia, nanti saya sendiri menyampaikan. Dan tentang keyakinan kelas dan sekolah kembali lagi ke Neci. Kemudian terakhir ada segitiga restitusi. Dan di akhir nanti sesi kita akan ada refleksi selama proses diseminasi ini. Oke, untuk selanjutnya tentang disiplin positif yang langsung akan disampaikan oleh Neci Yalisma. Kepada Neci Yalisma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Pit untuk saya menyajikan sebuah materi tentang disiplin positif. Nah, sebelum sebelum saya akan menyampaikan tentang disiplin positif, di sini ada pertanyaan yang akan dimunculkan melalui yang akan dijawab oleh Bapak Ibu. Nah, itu menurut Bapak Ibu terlebih dahulu, apa sih makna dari kata disiplin? Nah, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Terima kasih. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah suatu tingkah laku kita dengan kesadaran yang tinggi kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau positif itu sering kita mengartikan yang baik. Nah, kebalikannya itu negatif. Jadi tingkah laku yang kita lakukan yang baik dengan kesadaran yang tinggi, yang kita pertanggungjawabkan kepada diri kita dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus. Sangat setuju sekali dengan Ibu bahwasanya disiplin itu adalah suatu tingkah laku kita yang akan memunculkan nilai-nilai nantinya yang akan kita yakini. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu, mana tahu ada pendapatnya yang berbeda atau gimana itu ya. Bapak kita, ayo Bapak kita, Pak In ya. Iya, menurut Bapak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memberi kesempatan kepada kami dalam menanggapi atau memberikan suatu pertanyaan atau suatu keterangan tentang makna kata dari disiplin yang positif. Tidak akan jauh berbeda dengan pendapat yang terdahulu. Kalau kita artikan satu kata yang positif itu sudah jelas itu arahnya kepada yang baik dan kepada yang buruk kalau yang positif. Kemudian disiplin itu artinya semua aturan yang dibuat itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Itu disiplin. Jadi aturan apapun bentuk aturan, kalau di sekolah umpamanya kalau kita membuat aturan, kemudian aturan itu harus dijalankan, maka jadinya aturan itu disebut dengan disiplin. Kalau keluar dari aturan berarti orang itu tidak disiplin. Jadi disiplin itu adalah sebuah aturan atau tingkah laku atau perbuatan yang akan dilaksanakan di sekolah dengan yang baik. Mungkin itu sebagai arti yang bisa kami simpulkan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih Bapak atas masukannya tentang kata disiplin, makna kata disiplin. Apa masih ada lagi dari ibu-ibu tercinta, guru-guruku? Iya. Sama, oke. Berarti sama ya. Berarti makna dari kata disiplin itu adalah tingkah laku atau aturan yang memang harus kita yakini untuk kita jalankan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Nah, baik Bu Pit, selanjutnya. Nah, disiplin positif di sini yaitu adalah salah satu upaya pengembangan pendidikan karakter yang menuntun murid itu agar bisa mengontrol dirinya. Nah, jadi disiplin itu bisa dilakukan yaitu atas dasar dari diri itu sendiri gitu yang mengontrol, bukan orang lain. Orang lain itu hanya pendukung gitu, pendukung untuk mengarahkan mereka agar mereka disiplin. Nah, yang tidak lupa pula ini itu harus sesuai dengan nilai-nilai dari kebajikan tadi. Jadi disiplin itu tidak boleh lewat dari nilai-nilai yang telah ada gitu, agar tercapainya tujuan mulia dari seseorang tersebut dan bisa mencapai kesuksesannya di masa yang akan datang gitu. Nah, selanjutnya, nah setelah kita memahami tentang disiplin positif, nah menurut Bapak Ibu bagaimana sih cara kita untuk menerapkan disiplin tadi, gitu, disiplin positif tadi dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana sih cara kita agar kita itu bisa disiplin gitu? Nah, selama ini kan kita ada yang awalnya contoh kecil aja lah seperti terlambat. Nah, Bapak Ibu, nah kadang kita terlambat. Nah, terlambat itu kan berarti kita datang ke sekolah tidak datang tepat waktu. Berarti otomatis kan kita sama juga dengan tidak disiplin gitu. Nah, bagaimana cara kita biar supaya kita bisa menerapkan disiplin tadi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu contoh kecilnya terlambat. Yang lain dari itu kan banyak gitu. Bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif tadi? Nah, ada Bapak Ibu. Nah, ya Bu Yanti. Ya, kepada Ibu kami, Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu hanya mengambil ujungnya saja, nggak tahu dari awalnya apa, tapi mudah-mudahan ini sinkron dengan apa yang ditanyakan. Bagaimana caranya agar kita disiplin untuk diri individu? Menurut saya itu adalah kesadaran. Sadar kita itu adalah pendidik atau guru. Ya, sadar bahwa disiplin itu adalah tanggung jawab kita. Apapun kita lakukan untuk itu. Intinya di sini saya bilang cuma kesadaran diri. Kalau tidak sadar, saya rasa jauh. Intinya tadi kesadaran diri saja. Di situ kita akan disiplin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Yanti atas pendapatnya yaitu tentang disiplin positif. Nah, ada lagi dari Bapak Ibu. Pak In, Pak Amos banyak. Terima kasih banyak. Sebetulnya kami ini adalah guru PA ya. Guru PA itu artinya guru pensiun aktif. Tapi alhamdulillah masih kreatif gitu. Mengenai bagaimana cara untuk menegakkan disiplin atau melaksanakan disiplin tadi itu. Yang pertama tadi sudah disampaikan ya, menimbulkan kesadaran dari hati sendiri gitu. Jadi kalau kita mau menegakkan disiplin di sekolah, contoh yang pertama kita lebih berbuat lebih dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri lebih dulu. Apa sebab? Ibaratkan memandikan dua ekor ya, binatang. Yang pertama binatangnya monkey atau monyet lah dikira. Lalu kita memandikan monyet, itu monyetnya yang dulu ke dalam air. Ya, kita di luar, maka monyet tidak akan mandi. Tapi berbuatlah kita seperti memandikan kuda gitu. Kita yang dulu ke dalam air,
baru kemudian kita masukkan. Insya Allah sudah akan bersih. Jadi kita lebih dulu berbuat, baru kita menyuruh orang lain, baru kita menyuruh anak gitu. Nah, jadi kita berbuat dulu. Maaf, ini saya selalu sebut contohnya. Dan kalau saya melarang anak itu merokok tapi saya tidak merokok, yakin yang saya larang itu akan berhasil. Tapi kalau saya melarang anak merokok tapi saya merokok apalagi di depannya, anak tak bisa hilang. Jadi suatu keberhasilan dan kesuksesan itu bagi kita harus berbuat lebih dulu ketimbang daripada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Luar biasa Pak Iin ya. Baiklah, apakah masih ada yang lain yang berbeda? Tebas. Memanfaatkan media yang ada. Pertama, bikin aturan bersama, kesepakatan. Karena aturan tersebut tongkat awal ya, tercipta dan disiplin. Misalnya kita dengan audien, tidak mungkin kita langsung menetapkan, tapi ada aturan bersama. Aturan bersama tersebut sampaikan, itu ada poin-poinnya. Yang kedua, tetapkan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu harus berpegang teguh sesuai dengan kesepakatan tadi. Nah, apa konsekuensi? Contoh, guru terlambat datang, ngawas nggak usah ngawas. Siswa terlambat datang, mungkin nggak usah ujian. Nah, itu konsekuensi. Baju disuruhkan masukkan ke dalam, guru lain menegang, guru lain melihatnya saja, berarti nggak ada konsekuensi. Yang satu menyuruh, yang satu melarang. Bagaimana disiplin itu mau berjalan? Berarti nggak ada konsekuensi khusus seperti guru tadi. Coba kita perhatikan tadi saja misalnya, guru ada yang membiarkan anak berurusan dia layani, tapi ada guru yang melarang. Nah, bagaimana? Berarti kita sudah dikotak-kotakkan oleh siswa. Yang ketiga, berikan pujian. Ini pujian ini sama dengan reward. Pujian itu perlu, apalagi anak-anak. Karena pujian tersebut dia akan meningkatkan. Pujian itu artinya semacam reward tadi, yang akan dia kenal untuk melangkah berikutnya. Kalau dia tidak diberi pujian, mereka akan susah untuk meningkatkan, untuk menuju ke tangga berikutnya atau level naiknya. Dia tidak akan susah untuk berkembang. Jadi puji-pujian itu sangat penting sekali. Yang keempat, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, mungkin kalau kita dengan siswa berkomunikasi lah. Ini kalau bagi kita komunikasi yang baik itu ya tentu kita samakan dengan adat istiadat kita atau budaya kita atau agama kita. Yang tidak kalah penting, yang kelima, menjadi contoh yang baik. Kayak kita Pak In tadi, disuruh sholat sementara kita sendiri tidak sholat, disuruh berhenti merokok, yang berbicara pun merokok, disuruh datang dengan terlambat, yang mengatakan terlambat, disuruh datang ke sini katanya dikasih makanan, sementara makanan tidak ada. Bisa. Jadi 5 poin tadi yang pertama, aturan harus disepakati. Yang kedua, tetap konsekuen, berikan pujian. Sudah itu komunikasi yang baik, jadilah contoh yang terbaik. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Bapak, sangat bagus sekali, setuju sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Bahwasanya kalau kita ingin menerapkan disiplin positif berarti harus mulai dari kita terlebih dahulu. Kita sebagai guru berarti harus kita yang memulai. Nah, nanti setelah itu baru nanti diiringi dengan kesadaran dari diri seseorang tersebut. Nah, nanti ada kesepakatannya, ada aturannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu kita tadi. Selanjutnya yaitu materi kita yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi menurut Bapak Ibu, motivasi itu apa sih? Artinya motivasi itu ya Bu Dede, iya Bu, Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ici yang telah memberi kesempatan kepada Ibu untuk memberikan pengertian atau maksud dengan motivasi. Motivasi itu kalau menurut Ibu adalah dorongan yang terbaik untuk apapun yang ingin kita capai. Misalnya untuk sekolah, kalau kita belajar. Kita motivasi dia, kita dorong dia supaya rajin belajar, supaya dia mau jujur kepada kita, kemudian jangan bermalas-malasan. Kita beri motivasi yang terbaik. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, motivasi kalau menurut Ibu tadi itu dorongan dari dalam diri seseorang. Nah, apa masih ada yang lain ya? Motivasi ya Ibu Yanti. Iya nggak apa-apa berdiri ya Bu. Relax Bu. Mau dari awal kalau secara universal kita jelas ya kalau motivasi itu dorongan. Tapi kalau bagi saya itu adalah menggerakkan. Mantap, menggerakkan ya. Menggerakkan semangat anak-anak. Bagaimana setiap anak itu berbeda ya, bagaimana cara guru untuk masuk memberikan gerakan atau dorongan tadi gerakan kepada anak sehingga apapun yang dia serasa tidak mungkin, serasa tidak rasanya mustahil, dengan adanya dorongan dari kita, gerakan dari kita, anak-anak tuh bersemangat gitu untuk meraihnya. Apa itu untuk kegiatan belajar. Ibu untuk menggerakkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu. Ya, menurut Ibu tadi kalau Bu Jas dorongan, kalau Bu Yati menggerakkan. Nah, menggerakkan ini agar anak tergerak. Nah, untuk berusaha menjadi siswa yang kedepannya sukses, gitu ya. Nah, itu pengertian dari motivasi. Nah, di sini ada menurut Dian Kosen ada 3 alasan motivasi manusia atau motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua ada untuk mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau mereka percayai. Nah, next. Nah, kira-kira sejauh ini apa sih motivasi Bapak Ibu untuk mengajar di SMA 1 Junjung Siri? Nah, tadi kan motivasi itu adalah dorongan, gerakan. Nah, apa sih gerakan dari Bapak Ibu? Oke, Yanti lagi. Ya, kita persilakan ya Yanti. Sebentar lagi Pak Ir ini. Nah, Pak Ir sedang memikirkan. Kira-kira sejauh apa sih motivasi Bapak Ibu? Yang pertama gaji ya, mungkin munafik lah Ibu kan, karena Ibu butuh hidup, butuh makan, butuh pakaian. Lalu apalagi motivasi selanjutnya adalah berguna bagi sesama itu dengan mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Selagi badan ini kuat, selagi diri ini kuat, selagi roh belum keluar dari kerongkongan, selagi bisa memanfaat bagi orang lain, itu akan saya lakukan. Itu yang pertama, yaitu selagi saya bermanfaat bagi orang banyak, saya akan melakukan apapun untuk SMA 1 Junjung Siri. Luar biasa.
Terima kasih kepada ibu kita. Ya, yang lain apa sih motivasinya ini Bapak Ibu mengajar di SMA? Iya. Bapak Ibu. Oh iya, Bapak kita ini udah pensiun tapi masih tetap mengabdi di SMA Negeri 1. Mengenai motivasi untuk mengajar di SMA 1 Junjung Sirih, ini saya ada dua poin. Walaupun saya kalau dikatakan seberapa jauh motivasi, kalau mau jauh motivasi mungkin untuk saya tidak ada batasnya, ya. Jadi lautan itu tidak bertepi. Apa yang disampaikan tadi sampai mati kita termotivasi juga di SMA sendiri. Nah, itu yang pertama. Mungkin berasal dari agama ya. Kata agama balighuni walau ayat, sampaikanlah kepada siapapun yang baik itu, walaupun itu hanya sepotong ayat. Jadi sampaikanlah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, saya sangat termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh nenek mama kita. Nah, besok kita mau mati atau mau meninggal, tanam julah hari kiniko sebatang pohon. Pohonnya itu adalah pohon yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi walaupun besok kita mati, dianjurkan menanam julah pisang sebatang. Manusia, harimau mati meninggalkan gelar. Manusia mati meninggalkan nama. Nama yang ditinggal itu tentu nama positif atau nama baik. Itu termotivasi saya. Jadi walaupun saya sudah berumur sekian 64 tahun lebih kurang, ya, walaupun sudah disebut pensiun aktif, namun tetap saya termotivasi. Motivasi saya mungkin lebih tinggi di SMA 1 Junjung Sirih. Nah, itu dasar dua tadi. Yang pertama menurut agama, yang kedua menurut adat Minangkabau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada? Oh iya Ibu. Semangat Ibu. DZ. Terima kasih Bu Deki. Mungkin ini menambahkan dari Bapak dan Ibu yang luar biasa. Cuman satu saja, saya ingin mengawetkan ilmu saya. Semakin diajarkan semakin awet ilmunya. Nah itu yang awet hasilnya ya. Terima kasih Bu. Iya, kalau gak dibaca pensiun ya lengkap pensiun ya kan? Awetkan gitu. Ya bagus Bapak Ibu ya. Berarti motivasi kita di SMA 1 ini sebenarnya tujuannya sama, cuman berbeda-beda yang untuk perlakuannya saja. Nah, baiklah. Selanjutnya, selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Fitra. Applause dulu untuk Ibu Niki. Luar biasa. Dan tepuk tangan untuk Bapak Ibu semangat semuanya. Oke, baik. Itu adalah tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Sudah jalan kita dua materi ya Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya, nah supaya lebih semangat kita punya ice breaking. Nah di sini ada petunjuknya Bapak Ibu. Ada 7 gambar yang harus ditebak. Amatilah setiap gambar dengan teliti. Kemudian tebaklah isi gambar yang dimaksud. Oke, siap Bapak Ibu semua? Oke, silakan play. Bu Neci, sudah siap? Let's go. Nah, ini kira-kira apa ya? Bisa di stop sebentar Neci? Stop. Apa? Iya, tahilawat. Oke, lanjut Bu Neci. Lanjut aja ya. Kira-kira nggak bisa di stop ya Bu Neci ya? Tanya
tahi lalat ada tahu, U-nya diganti dengan I, tahi lalat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, konsentrasi. Betul ya, udah Z ya, tahi lalat. Nomor 2, nggak bisa stop. Enak biar aja lah, lanjut aja Bu Nici. Nah ini tahi lalat ya Bapak Ibu, gambar nomor 1. Oke, gambar nomor 2 kita kira-kira apa ya? Gambar nomor 2 kira-kira apa ya? Hah? Oke, apa? Udang rebus. Mari kita lihat, betulkah? Iya, luar biasa. Sangat konsentrasi. Lanjut Bapak Ibu. Gambar yang ketiga, ayo. Tenaga sumber, tenaga surya, ada lagi? Tenaga listrik. Yang tadi, yang kuning kan listrik gitu. Satu lagi. Ayo, buang air. Tuang air. Oh iya, betul, luar biasa. Satu lagi ada ternyata nomor 5. Hah? Minta uang. Iya, luar biasa. Ada lagi, potongan harga, iya, potongan harga. Bisa ya, Pak? Satu lagi, senam otak, iya. Betul, iya, luar biasa. Senam otak. Terima kasih sudah bermain. Oke, berarti sudah jalan lebih kurang 20 menit. Fokusnya Bapak Ibu tetap sama ya dari awal kita mulai diseminasi, luar biasa. Gini ya Bapak Ibu, tujuan kami tadi memberikan beberapa pertanyaan pemantik. Di sini kami bukan bermaksud untuk mengajar atau menggurui, tapi kita saling berbagi. Ibaratnya kami juga ingin mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semua. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita lanjut pada materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, seperti yang kita ketahui ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pengamat. Dan yang kelima sebagai manajer. Jadi sejauh kita menjadi pendidik, sebenarnya ada 5 posisi kontrol mungkin yang sudah kita jalani atau yang sudah kita terapkan saat kita mengajar. Nah, untuk lebih jelasnya tentang kelima posisi kontrol ini, apa perbedaan dari kelima posisi kontrol ini, kami akan menyajikan sebuah video. Silakan Aziz. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu
pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Oke, bisa di stop di sini dulu Bu Mici. Nah, tadi ada 5 orang guru yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Guru A, B, C, dan E. Nah, kira-kira apa perbedaan antara guru A, B, C, dan E dalam hal mengontrol muridnya? Dari video tadi. Dan bisa lihat kita termasuk guru yang mana dan apa yang perlu kita perbaiki seperti itu. Dari video tadi. Iya, ayo boleh disampaikan aja Bu Dede. Ayo. Ada Bapak, Ibu? Iya silakan Bu Yenti. Ya. Apa sih perbedaan dari kelima guru tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba menjawab. Perbedaan itu tindakan misalnya ya, tindakan atau menangani masalah siswa yang terlambat. Khusus bagi saya pakai semuanya rasanya ya, hukuman, temuan CS kita, gitu kan. Saya pakai kira-kira mana yang terbaik. Yang baik itu nomor 5 rasanya. Kita mencarikan solusi. Karena setiap anak itu kenapa dia tidak mengerjakan tugas, ada mungkin latar belakang masalah di rumahnya. Iya. Sehingga ada sempat. Bagi kita adalah mencarikan solusi. Kapan dia bisa? Itu saya. Pokoknya semua guru yakin kesemuanya pernah pakai. Ya, yakin. Saya nggak pernah pakai itu. Ibu pakai semuanya itu. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yenti. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan atau pandangan? Bapak dari kelima posisi kontrol tadi Pak. Silakan Bapak. Apa? Semangat Pak. Uji. Ayo Bu, semangat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima video yang sudah kita ditampilkan tadi, itu barangkali kalau kita semua sudah menjalani semua. Tapi ada yang mana yang lebihnya, mana yang kurangnya ya. Kalau saya sering memberikan solusi juga pernah. Kemudian sebagai teman sejawat juga pernah. Membuat rasa bersalah juga sering. Misalnya dia akan sering terlambat, kemudian dia malas-malasan, atau kita kan ingin sadarkan dia, ya tolong ingat bisa orang tua kamu ini sedang kenapa di rumah. Nah, untuk demi anaknya, kadang-kadang mau dimakan tapi anaknya minta sekolah, minta uang sekolah, minta dana sekolah, malah diberikan kepadanya kan. Kita ingatkan. Sekarang orang tuanya ini kan orang tuanya tidak 7 keturunan hartanya, kan kita tahu kepada dia. Kalau 7 keturunan memang ya enak aja di rumah gitu. Walaupun dia kaya, ya motor saya segini Bu, orang tua saya itu Bu. Misalkan dia kaya, tapi kaya itu kan tidak turun sendirinya, dia berusaha. Malah lebih susah rasanya orang kaya itu daripada orang yang biasa-biasa saja, yang makannya biasa-biasa saja kan. Nah, karena umpamanya dia pakai mobilnya ada 40 misalnya, mobil bus. Nah, Jawa Sumatera. Nah, kemudian
dia tuh sering keliling-keliling otaknya kan. Kalau ada telepon selesainya mobil bapak dilanggar, mobil bapak masuk jurang, kan masih susah. Lebih susah malah dari orang yang ke sawah atau ke ladang. Kalau ke sawah dia sudah selesai kerja, kemudian dia pulang, makan, tidur, enak tidurnya. Nah itu saya sering membuat rasa anakku bersalah, mengenal diri dia bahwa uang yang dia dapat oleh orang tuanya yang diserahkan untuk anaknya itu adalah untuk keselamatan atau untuk anaknya, supaya nanti anaknya tidak seperti dia, kan merasa bersalah. Jadi itu sering juga saya berikan kepada anak. Nah kemudian kalau menghukum juga sering, tapi tidak sesering membuat bersalah. Nah jadi kalau dari video yang tadi yang lebih baik, seharusnya yang lebih baik itu yang nomor 5, yaitu tanya pada dia, kemudian kita carikan solusinya yang terbaik. Nah itu perbedaan-perbedaan dari video yang sudah saya tangkap tadi. Nah terima kasih atas. Iya, luar biasa. Tambahan lagi dari Bapak. Iya Pak, silakan Bapak. Baik. Yang tadi posisi kontrol guru ya. Nah tadi mungkin sebelumnya ada kesamaan ya. Kalau kita lihat posisi itu, bagi saya pribadi tergantung pada situasi dan kondisi. Ada saatnya sebagai penghukum, ada saatnya sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, manajer. Nah kenapa demikian? Tergantung seperti itu. Dan hal ini yang 5 ini tidak bisa dijadikan, bagi saya yang ini prioritas yang sering saya lakukan menghukum. Tergantung pada situasi dan kondisi di saat di lapangan. Karena kita walaupun bagaimanapun kita adalah seorang guru. Seorang guru penghukum itu saja terus tidak mungkin. Berbuat rasa bersalah tidak mungkin. Sebagai teman tidak mungkin. Pengamat tidak mungkin. Manajer tidak mungkin, karena ada plus dan minusnya. Kalau kita sebagai penghukum, ya salah kita. Kalau sebagai teman, kita akan dilecehkan oleh anak-anak. Ini ibu, ini bapak, ini bisa kita atur saja, bisa kita berbohong. Contoh sebagai teman, tos tadi, seperti itu terus, saya rasa tidak akan mungkin. Jadi posisinya tergantung kepada situasi dan kondisi. Bagaimana anak yang tidak membuat PR, tugas, bagaimana dengan ini, dengan itu. Kalau sekali saja, misalnya kita baru masuk sekali kasih tugas, pasti kita tak akan mungkin menghukum anak tersebut. Pasti kita tanya, besok dia ulang lagi. Nah, tentu cara kita berbeda dengan yang pertama. Jadi kalau pertama mungkin besok kamu kalau belajar dengan saya, besok harus bikin tugas ya. Nggak boleh alasan ini itu dan segala macam. Dia ulang lagi, tentu ada. Disitulah letak kita sebagai penghukum tadi. Sulanya nanti gak kasar bunyinya penghukum. Nah berbuat masalah bersalah tadi sama dengan seperti itu. Sebagai teman, ini teman. Posisi kita sebagai guru. Contoh saya mengajar sosiologi. Di suatu saat saya bisa menjadi guru BK anak tersebut. Bisa. Nah, bukan Leci saja yang sebagai guru BK, bukan orang BK saja bisa menjadi guru BK. Guru sosiologi pun bisa menjadi guru BK. Nah, bagaimana dalam situasi berteman itu? Supaya kita dekat dengan anak tersebut, mungkin menggali informasi dan segala macamnya, atau kekurangan anak-anak. Lalu sebagai pengamat, bagaimanapun posisi kita, sebagai top manager misalnya. Jadi kesimpulannya tergantung pada situasi dan kondisi. Iya, baik, luar biasa sekali. Ya, ada lagi, Bapak? Atau DJ? Bapak dulu. Ya Pak. 5 posisi kontrol kan begitu. Kelima-limanya sesuai dengan apa kata yang Datuk tadi,
semuanya bisa dipakai di dalam melaksanakan nanti kita mendidik atau mengajar siswa. Nah, pertama penghukum. Nah, kalau penghukum itu biasa. Kalau kami olahraga itu sering dilakukan. Bukan sekali-sekali, tapi sering dilakukan. Contoh, ya anak terlambat, ya suruh push up, lari-lari umpama. Pokoknya kalau dia melanggar atau menemui suatu kesalahan, sesuai dengan kriterianya, sering itu kami hukum. Hukum itu supaya jerah, dia tidak melaksanakan kesalahan lagi. Kemudian kami melihat yang nomor 5 manajer. Manajer kalau kita sebagai pendidik itu akan menjadi nanti manajemen. Ya. Kemudian kalau kita akan manajemen itu saya pernah itu suatu sekolah, suatu anak didik atau suatu organisasi kalau mau itu sukses atau maju itu ada 3 poin. 3M namanya. Man, money, and management. Man, money, and management. Man itu adalah siswa bagi kita. Siswa orangnya. Kalau orangnya akur saja, yakinlah kelas itu kan maju. Kemudian yang kedua, money artinya modal, uang. Kalau dana ada, apapun yang akan diprogramkan jalan. Ya, tapi kalau dana tidak ada, jangan berharap akan jalan suatu program. Kemudian yang ketiga, manajemen. Inilah kita sebagai seorang guru atau seorang manajer, bisa nggak kita memanfaatkan yang 2 di atas tadi, money, kemudian man tadi. Kalau kita bisa memanage, ya, membaca, mengatur, membina daripada yang tadi, yang insya Allah kita akan sukses. Apapun bentuk organisasi, apapun bentuk siswa ini akan bisa meningkatkan siswa itu sendiri atau mensukseskan organisasi atau wadah itu sendiri. Jadi tergantung memanage seseorang atau memanage banyak orang. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ibu Bapak Ibu semua. Mari kita tahan. Udah. Oke. Musir. Oke. Jadi yang saya tangkap dari pendapat dari Bapak Ibu semua, kita sudah mencoba kelima posisi ini ya Bapak Ibu ya. Pernah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, dan manajer. Tapi dari kelima posisi ini, posisi yang terbaik, next. Nah, posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol yang paling baik digunakan oleh guru. Kenapa? Karena dapat membantu guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Nah, bukan posisi kontrol yang di atas A sampai D itu sebenarnya tidak salah gitu, tapi masih ada kekurangannya. Seperti penghukum, seperti itu ya Pak ya, pasti ada kekurangannya. Sebagai teman dikatakan Pak Datu Epi tadi, kalau sebagai teman kita diremehkan oleh siswa, ada kekurangan dari yang 4 di atas itu. Nah, yang lebih efektifnya itu ya adalah posisi kontrol manajer. Nah, semoga nanti ke depannya kita sebagai pendidik Bapak Ibu bisa memperbaiki, terutama saya sendiri. Saya sendiri mengaku sering posisinya sebagai pembuat rasa bersalah kepada siswa. Kayak gitu kayak gitu aja lah, ibu kok. Jadi ibu orang baik kok, kayak gitu. Berarti untuk kedepannya kita semoga bisa memposisikan diri sebagai posisi kontrol manager. Oke, next Neji. Baik Bapak Ibu, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia ini menurut Abraham Maslow memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ya Pak.
classmate. Ya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak partisipasi Bro Pak. Makan Pak. Bapak Ibu silakan sampai kita diskusi mati. Ya, disantap. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau menurut saya kebutuhan bertahan hidup ini ada 2 juga nih. Ada psiko dan psikis. Kalau psikonya mungkin lebih ke arah ke rumah, pakaian, makanan. Nah, sedangkan psikisnya apa seperti rasa aman, ya, rasa nyaman, ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi kita sebagai manusia ini butuh cinta dan kasih sayang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Nah, kalau kita tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang, kira-kira bagaimana ya? Kira-kira bagaimana? Merasa sedih selalu kan? Nah, kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Kalau penguasaan ini seperti apa ya? Seperti lebih ke rasa ingin dihargai atau butuh pengakuan. Penguasaan butuh pengakuan, ya, lebih kayak butuh pengakuan. Kan misalnya seperti ini, anak ini mendapatkan prestasi seperti itu. Nah, dia kan butuh pengakuan juga. Nah, kemudian ada kebebasan. Dan yang ketiga adalah kesenangan. Oke, next Neci. Nah, sampai ke di situ ya Bu Neci ya. Oke, berarti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu tentang ke-5 kebutuhan dasar manusia ini yang setelah kita jalani sebagai pendidik, nah kan kita sering jumpa siswa yang bermasalah ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu memberikan sebuah kasus seorang anak dan kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan gitu, seperti itu? Atau saya ada yang ngasih kasusnya. Contoh, kita anggap nama anaknya Sisil. Sisil. Nah, jadi Isil ini setiap belajar matematika dia sering minta permisi aja keluar. Belum 5 menit permisi Bu, masuk lagi permisi Bu, tidak betah dia di dalam kelas. Nah, kira-kira itu kebutuhan apa ya yang dibutuhkan Isil tadi? Saya ingin bebas. Oh iya. Kebebasan. Cinta dan kasih sayang. Ya. Kira-kira bebas dari pelajaran matematika. oh, dia mau bebas dari pembelajaran matematika Bu Deden ya. Misalnya dia project kalau aku tapi mungkin ingin mau perhatian. Mau mencari perhatian. Jadi Silakan Ibu. dengan seri udah dari kebutuhan yang kita lihat tadi, maka kita lihat kalau ada anak yang sering keluar dengan kita belajar, saya juga sering tuh anak-anak keluar dengan belajar, mungkin dia ingin cari perhatian kita. Nah, dengan cara dia keluar sering-sering itu kan kita otomatis tahu dengan dia, kenal dengan dia. Nah, malah kita sering tuh kalau dengan ibu berarti apa Pak Cok kedua. Nah, sama anak suka ibu, aku enggak suka pelajaran ibu. Kan itu. Dengan rasa itu jadi ingin kita perhatikan dia lagi. Otomatis kalau dia diperhatikan, otomatis dia diperhatikan juga kita. Otomatis pelajaran kita yang kita sampaikan juga bisa dapat oleh atau bisa ditangkap olehnya. Nah, akhirnya dia bisa bisa dia tahan selama kita belajar di dalam. Oke, berarti memang butuh perhatian Isilnya tadi ya Bu ya. Nanti kita usahakan lebih perhatian kepada Isil. Baik, jadi dapat kita simpulkan tadi dari 5 kebutuhan dasar manusia, setiap anak yang bermasalah pasti punya alasan. Ya enggak Bapak Ibu, setuju enggak? Nah, setiap alasan itu pasti ada salah satu kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, disinilah tugas kita sebagai pendidik
bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa dan memahami kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Mungkin untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neji Alisma. Kepada Neji Alisma dipersilakan. Oke, baiklah kita lanjutkan. Nah, di sini ada materi tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, Bapak Ibu kan di dalam kelas sudah pernah mungkin ya melaksanakan yang namanya itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menurut Bapak Ibu ya. Nah, langsung Ibu Yati, menurut Bapak Ibu apa sih perbedaannya gitu? Saya akan mencoba menjawab menurut pendapat. Oke. Nah, menurut pendapat saya, keyakinan itu adalah sesuatu keinginan, harapan, cita-cita yang ingin dicapai. Sedangkan peraturan adalah aturan yang dibuat untuk mewujudkan keyakinan itu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu ya perbedaan antara keyakinan dengan peraturan. Ada lagi yang lainnya ya? Bu Dezet, ini Bu Dezet dari Pacu nih. Bahasa Indonesia Bu Dezet. Saya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Yenti yang luar biasa tadi. Yakin itu artinya sungguh-sungguh untuk melaksanakan sesuatu ya. Berarti keyakinan itu adalah bagaimana kesungguh-sungguhan siswa untuk melaksanakan sesuatu yang sudah dibuatnya tadi. Itu yang keyakinan. Bu Yenti ya, menambahkan sedikit saja. Terima kasih Bu. Ya, pantang kalah juga ini nah Ibu Sil. Ayo Bu Sil, ya perbedaannya Bu Sil. Saya dijadikan contoh kasus. Iya. Keyakinan juga. Iya lanjut Bu Sil. Saya ingin membuat keyakinan juga. Jadi menurut saya, Bu Beji, kalau peraturan itu adalah suatu aturan yang jika dilanggar nanti akan mendapat hukuman. Ada sanksinya gitu ya. Dan keyakinan kalau menurut saya yaitu suatu keputusan atau kesepakatan yang kita buat bersama dan kita patuhi bersama, dan jika dilanggar bersama kita temukan solusinya bersama. Gitu. Terima kasih Bu Neci. Ternyata luar biasa juga ya Ibu Isil kita ini. Baiklah Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang perbedaan dari aturan dan keyakinan. Kalau di sini ada contohnya ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu contohnya misalnya kalau ke siswa, mereka selalu kembalikan buku kepada tempatnya. Nah, keyakinan dari kelasnya atau nilai-nilai yang mereka yakini itu ya tanggung jawab berarti kan. Berarti mereka mempunyai tanggung jawab. Nah, yang kedua itu ada dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain ini berarti keyakinan kelasnya atau nilai yang mereka yakini itu sama dengan menghargai atau menghormati gitu. Terus selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, itu peraturan yang mereka buat dan keyakinan kelas yang mereka yakini yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, mereka memiliki komitmen terhadap kelasnya atau pembelajarannya di kelas. Selanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Nah, jadi mereka murid-murid tersebut mengutarakan yaitu dilarang melakukan kekerasan. Nanti nilai-nilainya, nilai keyakinan kelasnya, mereka itu akan meyakini tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Terus selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Nah, nanti nilai-nilainya juga seperti tentang kesehatan. Terus peraturan yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, itu sama dengan menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan yang selanjutnya itu gunakan masker. Nah, gunakan masker di tempat-tempat yang tertentu ya nantinya. Itu keyakinan kelasnya itu untuk demi kesehatan atau keselamatannya. Selanjutnya ada jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, nanti nilai-nilai keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan diri mereka masing-masing nantinya. Keamanan lingkungan.
Iya, bagus. Iya, bahasanya saja kita ubah menjadi kalimat positif gitu kan. Keyakinan kelas atau sekolah ini, keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas ini, di setiap kelas mereka akan mampu mewujudkan tujuan mereka yang lebih berorientasi kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, nah ini karena saya sekali-kali masuk kelas, jadi saya mencobalah untuk mempraktekkan tentang video keyakinan kelas ya Isil ya. Nah nanti komen kalau ada yang tidak sesuai gitu. Baik Bu Tis.
yang berdasarkan nilai-nilai keyakinan tadi. Nah, misalnya seperti disiplin atau datang tepat waktu nanti dikelompokkan pula dia. Misalnya HP di silent nanti dikelompokkan juga. Nah, itu nanti kita kelompok-kelompokkan sehingga nanti dapatlah di akhir keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh siswa tadi. Itu. Untuk selanjutnya kita ada materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nanti Bu Fitra yang akan menyampaikan. Iya Ibu. Iya. Ya, lanjut dulu. Ini dalam keyakinan kelas. Itu biasanya keyakinan kelas yang masuk lokal ada di tempe di ruang kelas. Ini jadi pertanyaan saya, apakah semua mapel, semua guru itu membuat keyakinan kelas atau guru mapel itu saya yakin itu setiap anak yang diinginkan itu sama. Kita masuk matematik itu juga yang dibuat, geo mungkin itu juga dibuat. Bolehkah? Nah, pertanyaan pertama, apakah guru mapel itu harus buat keyakinan kelas masing-masing sehingga enjoy anak itu belajar dengan kita? Atau yang kedua adalah apakah bisa kita memakai keyakinan kelas yang telah dibuatnya? Itu pertanyaan Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Ibu. Saya sempat bertanya juga di kelas kemarin itu, apakah setiap guru mapel ada menanyakan keyakinan kelas? Ada Bu, tapi di awal saja katanya kan, di awal semester gitulah, pokoknya di awal masuk pelajaran baru. Iya bagus. Seharusnya ya Bu, kami kan juga baru mempelajari ini, baru juga dapat ilmu. Jadi setiap kita masuk pembelajaran itu, kita harus menanyakan keyakinan kelas, atau kita misalnya di awal pembelajaran pernah menyampaikan. Nah, itu kita ulangi lagi. Kepada siswa, mau diubahkah atau tetap itu saja seperti bukti tadi kan ada dilempar kembali gitu kepada keyakinan kelas dong namanya. Keyakinan rumah pel tibanya. Oh iya. Boleh. Iya boleh. Iya, kelas geografi, kelas bisa kayak gitu. Soalnya kami juga setiap melakukan rukol ya Bu ya. Setiap rukol tuh ibu-ibu itu dia selalu menanyakan kesepakatan kita atau keyakinan kelas kita gitu Bu. Jadi kami beranggapan mungkin memang ya setiap pembelajaran itu harus dilakukan ya. Mana tahu ada perubahan dari siswa, kita kan juga nggak tahu kan Bu ya. Sebaiknya itu harus kelas saja. Nah, kemudian tetapi luas cakupannya. Iya. Bisa. Jadi bisa masuk. Jadi setiap guru susah kadang-kadang. Iya, bisa juga sebenarnya Bu ya. Iya bisa. Itu tergantung dari gurunya tersebut sama walasnya. Baik. Baik, terima kasih ya Bu. Lanjut dari Bu Fitra untuk segitiga restitusi. Oke, baik. Terima kasih Bu Neci. Ini materi terakhir ya Bapak Ibu. Masih semangat? Oke, masih semangat. Ya, apa kita perlu ice breaking lagi? Iya. Oke, boleh berdiri semuanya Bapak Ibu. Ini ada senam matematika. Coba Bapak Ibu ya, saya contohkan. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah dua sama dengan empat. Empat ditambah empat. Empat tadi kan? Iya. Sama dengan delapan. Delapan ditambah delapan sama dengan 16. Oke, semuanya Ibu. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Ayo pusing. Satu ditambah satu sama dengan dua. Dua ditambah
Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Dalam menstabilkan identitas, kita bisa menggali alasan kenapa anak itu berbuat seperti itu. Berarti setiap tindakan yang salah itu pasti memiliki alasan. Betul tak Bapak Ibu? Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Caranya bagaimana? Kita menyadarkan siswa, kira-kira perbuatannya itu tuh sesuai nggak dengan aturan sekolah kita, sesuai nggak dengan kesepakatan, sesuai nggak dengan apa yang menjadi pedoman bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk menanyakan keyakinan ini setelah mereka memahami di mana kesalahannya dan apa tindakan yang mesti dia lakukan berikutnya. Baik, untuk lebih lebih jelasnya, mungkin ini ada satu contoh saya menerapkan segitiga restitusi kepada siswa. Ada videonya, silakan Bapak Ibu. Itu kasusnya tadi si Rizky, dia nyontek sama ujian, ternyata ketahuan sama pengawasnya kan. Nah, jadi proses segitiga restitusinya ternyata dia menyadari kesalahannya sendiri dan menemukan sendiri solusinya, dan dia tahu di mana salahnya di mana dan apa solusinya ke depannya. Jadi itulah salah satu trik atau metode segitiga restitusi yang bisa kita terapkan kepada siswa kita yang bermasalah. Mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Kita tutup saja ya Bapak Ibu, atau ada pertanyaan? Lanjut refleksi lah. Refleksi, oke, refleksi. Oke, untuk refleksi berarti ada sejauh dari awal kita mulai diseminasi, kira-kira apa sih yang kita dapatkan, hal positif apa yang kita dapatkan, dan kedepannya harapan kita untuk diri sendiri sebagai pendidik apa gitu. Boleh Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Pitra Tinsa. Baik, sejauh dari hasil presentasi tadi ada beberapa hal yang kita pelajari dan itu sangat bermanfaat sekali. Mulai dari budaya positifnya, motivasi perilaku siswa, kemudian sampai dengan kontrol guru tadi, mungkin guru penghukum, guru sebagai pemberi rasa bersalah, teman, terus ada sebagai manajer. Ya. Kemudian setelah itu kita bahas tentang mengenai keyakinan kelas, dan terakhir tadi segitiga restitusi. Ya. Nah, dari beberapa pemaparan materi itu sangat bermanfaat sekali. Kemudian kita bawakan kepada diri kita, sudah baikkah saya sebagai guru selama ini, bagaimana saya dalam memanage
di luar maupun lingkungan sekolah saya. Sudahkah saya berikan yang terbaik kepada siswa saya? Sudahkah saya memanusiakan manusia siswa saya? Sudahkah saya membuat siswa saya bahagia? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ubah sekali. Misalnya juga bagaimana selama ini kita bersikap, bertindak, sudahkah memberikan contoh-contoh budaya yang positifnya? Mungkin dari segi bahasa kita yang selama ini bisa kita anggap suatu hal yang tidak patut ditiru, ya sejauh ini mungkin setelah kita pelajari budaya positif ya, ada banyak tidaknya kita ubah. Mungkin dari segi kita bukan mungkin ya, ini memang harus kita terapkan walaupun secara perlahan dulu. Yang penting antara continue secara berkesinambungan, berkelanjutan ya. Intinya di sini bagaimana kita bisa mengubah ya pola kita ya, setelah kita lihat ya, kita pelajari, nah bagaimana kita mengubah pola kita, tingkah kita, dan bisa kita terapkan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bu Dezen ya. Tepuk tangan untuk Bu Dezen. Ini memang betul-betul Bu Dezen memang menyimak ya semua materi, sampai beliau hafal. Ya, bukan berarti hafal semua urutan materinya. Ada lagi tambahan dari Bapak Ibu, Bu Yenti, Bu Jas, Bu Desi, Pak Bapak Datuk. Pas. Ya Bu Yenti, ya silakan Bu Yenti. Ini menambahkan sedikit ya. Dari sini saya tahu bahwa seorang guru itu harus update lah tipuannya. Sekarang itu mengikuti teknologi lah, iptek. Karena zaman itu beda, itu nggak bisa kita terus mengikuti apa-apa yang kita terapkan dahulu. Karena anak dulu dan sekarang baik dalam psikologis, dalam fisik itu jelas berbeda. Tentu kita sebagai guru juga berbeda dalam memperlakukannya. Intinya di sini janganlah kita bosan untuk belajar gitu. Kita mengupdatekan diri kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kesimpulannya kita sebagai guru harus update, tidak boleh bosan untuk belajar karena guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Baik, mungkin Bu Nici dan Bapak Ibu sekalian, sampai di sini acara kita diseminasi tentang aksi nyata kami tentang budaya positif. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan tanggapan, ide dan gagasan dari Bapak Ibu semua. Ini sangat mendukung kami selama proses pembelajaran. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.